Makanya Rasulullah mengatakan kiamat sudah dekat. Kok kita nggak ngerti-ngerti sih? Hari kebangkitan itu sudah dekat, sedekat itu. Putuskan oleh kamu. Akan kiamatkan sekarang karena kiamat sudah dekat. Apa yang terpikir oleh kalian kalau ada orang lain bicara tentang kiamat? Selalu hancurnya alam semesta. Sekarang saya mau nanya, emang udah tahu alam semesta? Sekarang saya mau tanya, yang namanya hancur tuh yang mana? Pertanyaan saya berikutnya, adakah di Quran yang mengatakan Tuhan Maha Penghancur? Kan yang ada Tuhan itu Maha Pencipta. Baca lagi di Quran, cerita tentang kiamat. Isinya apa? Isinya adalah hari kebangkitan, bukan hancurnya alam semesta. Ciri manusia abad 21 itu harus punya 5 sifat. 1, kritis. Tidak boleh menerima sesuatu tanpa argumen. 2, kreatif. Yang ketiga, komunikatif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima adalah compassion, memiliki cinta kasih. Itu dirumuskan. Bahkan dirumuskan oleh PBB. Bagaimana ciri manusia abad 21? Nah, omong kosong itu ujung-ujungnya adalah menyusun suatu skenario untuk memanipulasi sesuatu. Makanya omong kosong berhubungan dengan manipulasi. Betul nggak? Itu. Nah, sekarang apa sih arti omong kosong? Yang pertama, omong kosong itu adalah hal yang tidak berguna, hal yang tidak masuk akal. Agama itu akal dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Kalau agama itu akal, berarti agama harus masuk akal. Jadi jangan buru-buru mengatakan agama tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, akal kamu belum masuk. Enak aja. Alif lam mim. Tong ribut. Hanya Allah yang tahu. Alif lam ra. Tong ribut. Hanya Allah yang tahu. Kaf ha ya ain shad. Tong ribut. Hanya Allah yang tahu. Katanya Quran itu surat. Kalau surat berarti ada pesan di dalamnya supaya sampai ke kita. Ya, sama aja kalian baca surat, kemudian ketika baca surat, naon esina, hanya Dia yang tahu. Atuh tong nyieun surat, gawe. Nah, karena kita tidak tahu, satu-satunya cara untuk mengamankan ketidaktahuan kita yang paling gampang apa? Nempuhkeun ka Allah. Begitu, Pak Ustadz punten. Alif lam mim teh naon? Hanya Allah yang tahu. Padahal hanya Dia yang tidak tahu. Manehna teh nyaho kan supaya aman? Teu nanya deui. Hanya Allah yang tahu. Makanya dulu waktu saya ngaji, saya diajarkan alif lam mim. Naon teh Pak artosna? Teuing urang teh nya, hoream ngaji deui. Makanya ngaji teu ngarti. Itu kan? Sedangkan yang tidak bisa dimengerti kan omong kosong. Ngerti maksud saya? Jadi omong kosong itu yang pertama adalah hal yang tidak berguna, hal yang tidak masuk akal. Yuk, saya mau tanya. Apa yang terpikir oleh kalian kalau ada orang lain bicara tentang kiamat? Selalu hancurnya alam semesta. Sekarang saya mau nanya, emang udah tahu alam semesta? Kan alam semesta itu ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada planet lain. Planet yang dekat dengan bumi aja ada Mars, Jupiter, Saturnus, Venus, Uranus, Pluto. Yang seperti matahari itu jumlahnya di setiap galaksi itu miliaran. Sedangkan galaksi itu jumlahnya miliaran lagi. Yang kayak bumi ini ada 150 miliar. Yang kayak bumi ini jumlahnya ada 150 miliar. Saya mau nanya, kalau hancur tuh yang mana? Nu mana? Iya, donya nu kurang di cicingan.
Ini pendatang baru, dulu ge eueuh. Dan kalau ini nanti hilang, apakah yang lain-lain itu, planet yang lain menjadi kehilangan bumi? Teu aya. Bumi ini hanya sebutir debu saja di alam semesta yang sangat luas ini. Kalau bumi ini hilang, tidak mempengaruhi yang lain. Ketika bumi ngalenyap teh, kata yang lain, emang gue pikirin. Nah sekarang saya mau tanya, yang namanya hancur tuh yang mana? Pertanyaan saya berikutnya, adakah di Quran yang mengatakan Tuhan Maha Penghancur? Kan yang ada Tuhan tuh Maha Pencipta. Nah sekarang kita tarik lagi, apa sih kiamat itu artinya? Kan kiam itu artinya bangkit. Hari kiamat itu harus berbangkit. Siapa yang harus bangkit? Siapa yang harus bangkit? Kita aja. Yang harus bangkit itu yang sedang jatuh. Gimana sih kalian tuh? Gak jelas kalau ngejawab omong kosong terus. Kita. Saha maneh teh. Yang harus bangkit itu yang sedang jatuh. Kita. Makanya coba belajar ngomong tuh jangan kosong terus. Yang harus berbangkit itu yang sedang jatuh. Yang harus bangkit itu yang sedang tidur. Yang harus bangkit itu yang sedang tidak sadar. Orang tidak sadar jadi sadar, bangkit namanya. Orang jatuh, kemudian dia sadar, saya tidak boleh begini terus. Saya harus semangat. Itu namanya bangkit. Orang sedang sakit, gak boleh saya sakit begini. Saya harus sehat. Itu namanya bangkit. Jadi hari kebangkitan itu sangat luas. Nah jadi kiamat, dan kiamat hancurnya alam semesta. Tengarti. Tapi banyak yang membicarakannya, barijeng tengarti. Makanya kalau di Quran ada kiamat pasti cerita tentang gunung-gunung diperjalankan. Nah gunung itu bahasa simbolik. Gunung itu lambang dari kesadaran. Gunung itu lambang dari kesadaran tertinggi pada diri manusia. Itu harus diperjalankan supaya kamu bangkit. Nih contoh. Kalian dulu gak sadar bahwa sakit hati itu bukan buatan orang. Sekarang sadar ternyata sakit hati itu buatan saya. Karena saya ingin orang seperti yang saya mau. Ketika orang lain tidak seperti yang saya mau, saya kecewa, sakit hati. Paham? Buatan siapa sakit hati? Oh ternyata sakit hati buatan saya, bukan buatan orang. Nah ketika kita sadar itu namanya kiamat. Bangkit kesadaran kita. Sehingga keadaan kita menjadi lebih baik. Kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Paham? Baca lagi di Quran cerita tentang kiamat. Isinya apa? Isinya adalah hari kebangkitan, bukan hancurnya alam semesta. Nah alam semesta ini akan hancur ya iya, tapi hancurnya seperti apa? Apakah bareng, apakah satu-satu juga nggak tahu. Sampai sekarang ilmuwan pun tidak bisa meramal kapan dunia ini akan lenyap. Matahari sudah bisa dihitung ya, sekitar 6 miliar lagi matahari akan habis energinya. Tapi siapa tahu 6 miliar yang akan datang kita sudah tidak ada di sini, udah pindah ke tempat lain yang mataharinya baru. Betul? Nah pertanyaan saya, apakah jiwa abadi? Jawab dong. Apakah jiwa abadi? Abadi, seabadi ilahi. Kalau jiwa abadi, seabadi ilahi, berarti kehidupan juga abadi. Kalau kehidupan abadi, maka akan selalu ada tempat buat jiwa berkarya, entah di mana. Paham? Begitu kiamat, nanti dunia hancur. Semua orang akan dibangkitkan dari kubur. Karunya tun mautna tos lami keselen. Saya mah kasihan ke Nabi Adam teh. Suka sedih kalau cerita Nabi Adam teh. Panglamina nungguan kiamat cek Nabi Adam teh nah teu jadi wae nepi ka ayeuna.
Makanya Rasulullah mengatakan kiamat sudah dekat. Kok kita nggak ngerti-ngerti sih? Hari kebangkitan itu sudah dekat, sedekat itu. Putuskan oleh kamu. Hari ini kamu bangkit dari ketidaksadaranmu menjadi sadar, itu kiamat. Hari ini kamu bangkit dari keterpurukanmu, itu kiamat. Hari ini bangkit kamu dari kebodohanmu, kiamat. Hari ini kamu bangkit dari omong kosongmu menjadi nyata semua yang kau katakan, kiamat. Hari ini kamu dapat pencerahan, itu kiamat. Silakan kiamatkan sekarang karena kiamat sudah dekat. Ayeuna. Paham? Nanti katanya naik Siratul Mustaqim. Rambut dibelah 7. Rambut yang dipikir rambut betul-betul. Dibelah 7. Kumaha meulahna? Ngabentang sana langit itu. Jembatan itu dari dunia ke akhirat. Dihandap api neraka menyala-nyala. Kumaha? Dah saya belum pernah baca di Quran ada yang begitu. Tapi percaya. Dah saya mah kalau ti soledat jaga. Nyalahkeun Allah we. Nah hanya jembatan letik-letik teuing. Ini hese. Agama itu jadi susah, menakutkan. Penuh dengan adrenalin, tidak ada kebahagiaan. Selalu yang jelaskan ketakutan. Munti soledat kahanap, kabeulem takut neraka. Katanya Allah teh mawelas, masih. Piraku Allah nyadiakeun hawu keur meulem hamba anu di kacitan. Palercaya maraneh mah. Padahal jelas di Quran dikatakan neraka teh ayeuna di dieu cek Allah teh. Pada saat kamu masih hidup, pada saat kamu masih bernafas. Pada saat dunia dan langit masih ada, pada saat bumi dan langit masih tegak, di situ kau akan merasakan surga dan neraka masalah psikologis, bukan masalah geografis. Oke? Jadi omong kosong apa? Membicarakan hal yang tidak berguna. Membicarakan hal yang tidak masuk akal. Stop. Yang kedua, omong kosong itu sering diartikan dengan cakap angin. Cakap angin. Cakap angin itu membicarakan hal yang tidak ada isinya atau tidak ada benarnya. Kan sering disebut kalau ada istilah kan itu apa? Ada hubungan dengan angin itu apa berita? Angin lalu. Ya kan? Angin lalu. Jadi angin lalu itu ya angin berlalu begitu saja. Jika hitut. Jadi omong kosong itu adalah cakap angin, membuat dalih, celoteh, imajinasi atau membual. Nah yang lucu itu kan kita tidak bisa membedakan sekarang ini. Mana yang asli, mana yang palsu. Ngerti maksud saya? Terutama kalau orang sedang berbicara seakan-akan itu kebenaran. Padahal itu kebohongan yang diulang-ulang. Ya sama seperti yang saya bilang tadi, pertanyaan di dalam kubur, kan itu sering diulang-ulang kan? Iya gampang lah, nyingsenan ibu-ibu mah supaya ngaji. Dusta, bohong, bual, dalih, palsu, tipu, kibul, muslihat, tipu daya, itu semua omong kosong. Ini saya ambil dari kamus ya. Jadi saya kumpulkan tuh dari kamus. Istilah omong kosong itu sinonimnya apa? Supaya jelas. Oke. Jadi sebetulnya omong kosong itu seperti balon warna-warni. Tahu balon warna-warni? Merah, kuning, hijau, biru, ungu. Tapi isinya semuanya sama kan, angin. Betul nggak? Persis kayak gitu. Kayak gitu. Makanya mohon maaf. Banyak sekali kan orang ngasih kajian ini, kajian itu, kajian warna-warni kayak balon. Isinya semuanya angin. Jika hitut asa ditewak.
Makanya omong kosong itu disebut juga seperti itu ya, parfum isi ulang. Tahu parfum isi ulang? Tahu? Iya. Botolnya sih Hermes. Ya kalau udah isi ulang itu, apalagi isi ulang di jelekong. Ya pastilah bukan Hermes yang di Paris, betul nggak? Itu. Tapi ada wanginya lumayan, cuman palsu. Itu kan omong kosong, ya. Nah, dari mana munculnya omong kosong ini? Kalau menurut saya, munculnya omong kosong itu dari otak yang kosong. Tapi bahayanya banyak yang kosong otaknya, tetapi berani omong kosong. Karena yang diomong kosongi itu juga otaknya sama-sama kosong, maka yang bicara dengan yang mendengar akhirnya sama-sama kosong. Dari mana munculnya omong kosong? Yang pertama dari otak yang kosong. Yang kedua dari rasa, merasa diri paling benar. Padahal dia tidak bisa membuktikan. Nih saya kasih tahu sama kalian, jangan coba-coba bicara kalau kalian tidak bisa membuktikannya. Karena itu omong kosong. Dan yang ketiga, omong kosong itu berasal dari kebodohan. Gitu. Nah, orang bodoh itu ada dua. Ada orang bodoh diam, ada orang bodoh ngomong terus. Sudah pasti kalau orang bodoh ngomong kosong. Kayak saya, ngomong terus kan? Makanya kan orang tahu itu diam, dan yang bicara itu tidak tahu. Jadi kalian tuh tahu karena diam. Kalau saya bicara terus, berarti saya tidak tahu. Itu yang benar. Makanya yang diam itu, yang tahu itu diam. Karena yang bicara tidak tahu. Makanya enak kayak kalian. Diam terus. Kan dianggap tahu, tapi dianggap. Dianggap belum tentu tahu. Ya, iya. Udah dengar ceramah aja 2 jam, begitu tanya tadi ceramah apa? Gak tahu isinya apa. Cuman paling juga bilang isinya omong kosong. Jadi ada 5 setidak-tidaknya tanda orang yang omong kosong. 1, cirinya itu orang yang omong kosong itu suka meremehkan orang lain. Dan orang yang suka meremehkan orang lain biasanya adalah orang yang masih ada konflik di dalam dirinya. Gini saya kasih tahu, semua konflik dengan diri sendiri itu awalnya di pikiran. Tapi begitu sudah dengan orang lain, kan yang di pikiran sudah keluar dari sini. Sehingga kata-katanya terkadang tidak mengenakan. Makanya orang-orang yang sudah berada di tingkatan cinta kasih, kalau mau bicara itu dia kontrol. Apakah yang kita bicarakan ini menyenangkan, menyinggung perasaan orang? Dijaga betul itu perasaan itu. Dan orang yang suka meremehkan orang lain, jelas ya, itu di dalamnya masih kosong. Makanya apapun yang diomongkan pasti omong kosong. Karena sesungguhnya manusia itu dilihat dari cara dia memperlakukan orang lain. Kalau dia memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri, itu berarti sudah isi. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang omong kosong itu haus dengan pujian. Sering bicara alhamdulillah, segala puji habis untuk Allah, tetapi masih haus dengan pujian. Pengen tahu orang yang haus dengan pujian? Gampang kok. Hina aja dikit, meradang. Itu cara ngetesnya. Hina aja sedikit, meradang. Karena orang yang haus dengan pujian selalu tidak siap dengan hinaan. Walaupun dia mengatakan segala puji milik Allah, omong kosong. Kata alhamdulillahnya itu omong kosong.
tidak nyata dalam dirinya. Kalau dia mengatakan segala puji habis buat Allah, dia tidak tumbang ketika dipuji, dia pun tidak tumbang ketika dicela, dia pun tidak terbang ketika dipuji. Pujian dan celaan bagi dia sama nilainya. Udah gitu nggak kalian? Sudah? Bilang aja sudah. Kenapa sih? Sudah 1%, kan udah bagus itu juga. Jadi oleh karena itu maka orang yang maaf ya, suka menyesali keadaan. Setiap ada yang terjadi disesali. Maka saya bilang kemarin di kelas holistik, saya bilang begini di pertemuan pertama. Kenapa kalian bertemu saya? Itu pertanyaan saya. Diam semuanya, gak ada yang menjawab. Saya bantu menjawab. Yang mempertemukan kalian dengan saya adalah segala hal yang tidak kalian kehendaki terjadi dalam hidup kalian. Betul? Di kelas holistik itu yang sakit, yang stres, macam-macam. Sakit dikehendaki? Tidak. Stres dikehendaki? Tidak. Penderitaan dikehendaki? Tidak. Gara-gara itu hadir, maka mereka ketemu saya. Jadi yang mempertemukan kalian dengan saya itu bukan hal yang kalian kehendaki, tetapi karena ada hal yang tidak kalian kehendaki, kalian bertemu saya. Pertanyaan saya berikutnya, berarti yang kalian tidak kehendaki dan itu terjadi, baik apa buruk? Langsung pada keluar air matanya. Kalau begitu baik ya. Dan kalau kalian sedang mendapatkan yang kalian kehendaki, kalian gak akan ketemu saya. Sama kalian di sini juga begitu modelnya. Ya kan? Cari guru spiritual kan kalau ada masalah. Ada masalah nggak cari guru. 2, haus pujian. Makanya orang yang haus pujian udah jelas kosong. Masih enggak? Masih apa tidak? Yang ketiga, mudah marah ketika dikritik. Ini ciri orang kosong. Kalau dikritik sedikit aja marah. Wah, cari-cari pembenaran. Tidak siap. Tidak terbuka. Sangat tertutup. Makanya orang-orang yang suka menyesali keadaan, mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele, suka membicarakan sesuatu yang tidak penting, yang tidak bisa diubah, biasanya suka cerita masa lalu. Kadang-kadang membicarakan masa depan yang tidak-tidak. Di sini masih ada iri hati, hidupnya selalu membandingkan dia dengan orang lain. Malas, pengangguran, tidak mau beraktivitas, tidak energetik. Itu ciri-ciri omong kosong semua itu. Maaf ya, saya bahas. Dan setelah ini kita akan tahu apakah saya isi atau kosong. Itu aja. Yang keempat, enggan mengakui ketika dia tidak tahu. Orang yang kosong, kalau dia tidak tahu, dia tidak pernah mengakui kalau dia tidak tahu. Selalu memposisikan diri seakan-akan sebagai orang yang tahu, padahal yang diomongkan oleh dia itu kosong, omong kosong. Itu. Jadi saya ketika bikin masjid ini terus terang, kesulitan saya mencari khotib yang bisa ngisi khutbah Jumat tiap Jumatan yang tidak omong kosong. Karena saya sendiri tidak bisa tiap Jumat harus ngasih ceramah. Dan kalau saya ngasih ceramah selalu berbahaya. Karena kebanyakan belum siap
dengan yang isi. Lebih senang yang omong kosong. Oleh karena itu maka sudahlah, saya bilang sama ketua DKM, udah siapa aja suruh ceramah, nggak masalah. Cuman saya sering berpikir masjid ini kan dibuat tidak mudah. Inginnya sih masjid ini diisi dengan ceramah-ceramah agama yang isi. Itu maunya saya. Nah, supaya saya tidak kecewa, saya bebaskan keinginan saya pada orang. Udahlah, yang penting mah aya Jumatan we. Sementara begitu. Jadi kalau kalian nanti mau daftar jadi khotib, boleh hari ini. Daftar sama Ustaz Ridwan. Bisa. Gak usah panjang-panjang ceramah tuh. Panjang gak jelas. Ada juga yang pendek tambah gak jelas. Ceramah itu gak usah panjang. Makanya kalau di sini ceramah Jumat udah saya kasih tulisan, gak boleh lebih dari 7 menit. Buat apa? Omong kosong, cerita aja sejarah masa lalu yang tidak terjadi pada dirinya, buat apa? Ya. Makanya saya kalau di sini ada yang lama-lama ceramah ngayayai, itu bahasa Inggrisnya. Panjang kemana? Udah saya bilang hentikan besok. Kasih honor agak besar. Ya memang itulah ya. Tidak gampang ngurus masjid itu. Ya. Yang kelima, tidak suka mendengarkan pendapat orang lain. Jadi kelihatan ya, ciri orang kosong: 1, meremehkan orang lain; 2, haus pujian; 3, marah ketika dikritik; 4, tidak pernah ngaku kalau dia tidak tahu. Selalu ingin dibilang sebagai orang yang tahu. 5, nih, tidak mau mendengarkan. Saya yakinlah kalau kalian nomor 5 enggak. Karena buktinya hari ini mau mendengarkan saya. Nomor 5 udah pasti tidak lah. Teuing tah opat mah. Ya. Jadi sebetulnya omong kosong ini tadi saya bilang gibah. Gibah dari goibiyah. Goibiyah itu membicarakan hal-hal yang goib, hal-hal yang tidak pasti. Ya, oleh karena itu maka judi itu haram. Judi itu berbicara yang goib. Judi itu haram. Nah, apa yang haram? Membiarkan diri kita dalam ketidakpastian. Contoh, ini contoh judi. Udah tahu judi? Bilang kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Udah tahu? Mau saya kasih tahu? Belum kan? Nah, itu bilang aja. Saya tanya, kamu kalau mati nanti, ya, terang apa gelap? Jawabannya apa? Wallahu alam. Taeta judi teh. Kamu nanti selamat apa celaka? Wallahu alam. Gimana Allah we? Taeta judi teh. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian itu judi. Itu yang disebut dengan bertenung. Itu yang disebut dengan mengundi nasib dengan anak panah. Makanya Rasulullah mengatakan memanah itu penting. Malah memanah beneran. Memanah itu artinya supaya kita memiliki fokus dalam hidup. Supaya kita memiliki arah dalam hidup. Arahkan anak panah kita ke arah yang tepat untuk mencapai tujuan. Bukan olahraga harus memanah. Olahraga mana we nu ngesang. Bade lari mangga, bade jogging mangga. Tidak ada klasifikasi kalau olahraganya memanah masuk surga. Poli mah henteu cen. Solo goto pisan ya. Mengklasifikasi itu. Makanya di pesantren nggak ada poli, nggak ada main bola, basket, hanya memanah dan berkuda. Tahu berkuda? Naik kuda, salah lagi. Ini omong kosong.
Kumaha mun teu boga kuda? Kuda tuh ini nih, kuda. Sekarang ini kita sedang berkuda. Kendalikan nih yang oleh kesadaranmu. Kita tuh sekarang sedang naik kuda. Karena kita sedang naik kuda, kendalikan kuda kita. Jangan jadi kuda liar, kendalikan. Dengan apa? Dengan cara memfokuskan pada tujuan. Itu memanah. Makanya memanah dan berkuda. Ngartos ya tante. Basket haram. Main bola haram. Sekarang Piala Dunia di Qatar. Qatar itu negara Islam. Suka nonton bola? Inggris sama Iran kalah mana? Kalah? Berapa? 6-1. Benar berarti nonton. Berapa? 6-2. Benar berarti nonton. Ya benar nonton. Cuman ada yang tuntas, ada yang tidak. Kalau saya nontonnya sampai 5-1. Saya nonton sampai 5-1. Nah itu yang 6-2 tuntas. Semuanya bener. Nah itu namanya gak omong kosong. Paham? Jadi omong kosong itu bahasa Arabnya gibah. Gibah dari goibiyah. Membicarakan hal-hal yang goib, yang tidak pasti. Jadi apapun yang dibicarakan kalau masih goib, itu sebetulnya omong kosong. Sekalipun kalian sedang berbicara hal-hal yang disebut dalam tanda kutip suci. Kalau tidak dialami oleh diri sendiri, itu berarti masuk dalam tataran goibiyah.